Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol, Pak Pendi, apa sih perbedaan antara kalium nitrat dengan ZK? Jadi ini adalah pupuk yang tidak hanya mengandung satu unsur hara saja, di mana bahwa ZK atau yang disebut namanya potasium sulfat atau zoawelzeur kalium ZK ini memiliki warna yang putih sebenarnya lah, karena dia ZK zoawelzeur kalium ataupun potasium sulfat, maka dia memiliki dua gugus, yaitu yang pertama adalah kalium, yang kedua adalah sulfur. Sehingga pupuk ini memiliki kadar rata-rata kaliumnya adalah 50% K2O dan sulfatnya adalah 17%. Dan pupuk ini jarang dipakai ya Pak Pendi untuk tanaman kelapa sawit, sebenarnya jarang karena rata-rata ZK ini memiliki reaksi yang agak asam karena ada gugus sulfatnya. Sehingga dan harganya juga cukup mahal, di mana bahwa ZK ini memiliki kelarutan yang sangat baik dan larut dalam air. Kemudian secara kebutuhan kelapa sawitnya, ZK ini kelapa sawit juga tidak membutuhkan sulfur dalam jumlah yang banyak. Namun bahwa ZK banyak dipakai untuk tanaman-tanaman yang nanti berbuah yang relatif berada tahan terhadap keasaman, sehingga banyak menggunakan ZK. Jadi ZK itu jarang dipakai untuk tanaman kelapa sawit. Kemudian yang kedua, apa sih bedanya dengan KNO3? KNO3 juga sama, bahwa kalium nitrat itu adalah sebuah pupuk yang mengandung dua gugus, kalium dan nitrat, yaitu ada K dan kalium dan nitrogen. Kalau kita melihat kandungannya, rata-rata K2O-nya adalah 45%, kemudian nitrogennya 13%. Lah, namun balik lagi, di dalam budidaya kelapa sawit, sahabat The Brondol semuanya, kedua pupuk ini adalah sangat larut sekali. Dan saya bilang lumayan sangat, bukan lumayan lagi, tapi adalah sangat bagus untuk diserap tanaman dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat. Namun harganya yang nggak tahan. Kalium nitrat contohnya, kalium nitrat itu dipakai untuk proses mengepus, kalau mengepus itu bahasa Indonesia untuk merangsang pembungaan pada tanaman buah, biasanya menggunakan KNO3. Tapi pada tanaman kelapa sawit apa nggak bisa? Ya bisa saja. Namun balik lagi, di dalam budidaya kelapa sawit kebutuhan akan unsur hara ini sangat besar. Kalau kita menggunakan KNO3 ya bisa saja. Ini biasa juga digunakan untuk di pembibitan, juga ada yang pakai, hasilnya juga baik. Kemudian ada juga yang digunakan untuk tabulan pot, juga sangat baik. Intinya bahwa ZK dan KNO3 adalah sebuah pupuk kalium yang mengandung tidak hanya satu gugus unsur hara saja, di mana ZK itu ada dua gugus, yaitu kalium dan sulfur, sementara KNO3 adalah memiliki gugus dua, yaitu adalah kalium dan nitrogen. Sehingga kedua pupuk ini adalah bisa digunakan untuk kelapa sawit. Namun sebagai petani kita juga harus berhitung secara finansial berapa sih harganya. KNO3 aja harganya juga sangat mahal. Jadi kalau kita pakai dibandingkan dengan KCL hari ini ya jelas jauh sekali. Di sisi lain bahwa ZK ini juga bukan murni hanya kalium dan sulfur saja, tapi ada gugus klornya juga yang sebesar maksimum hanya cuma 1,5% saja. Mungkin itu adalah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, dan ini sekaligus menjawab salah satu pertanyaan, kenapa ZK kak tidak direkomendasikan, karena padahal pupuknya bagus. Jawabannya adalah ZK dengan kadar 50% K2O namun membawa gugus sulfur yang relatif yang pertama tidak begitu diperlukan untuk tanaman kelapa sawit, hanya untuk mengefisiensi. Tapi pupuk ini sangat bagus digunakan bagi sebuah perusahaan yang nanti akan menambah kadar minyaknya, karena bahwa sulfur ini sekali lagi akan berpengaruh terhadap ekstraksi minyak dari sebuah tanaman, khususnya kelapa sawit biasanya banyak digunakan untuk itu. Itu mungkin saja yang dapat saya jelaskan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya, dan salam sehat bagi kita semua. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.